menjadi bimbingan di tengah dilema. Tak kenal lelah. Bu Latifah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat hari ini ya Bu Latifah ya? Alhamdulillah sehat. Bulia. Bulia bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ibu mohon izin hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik, dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Latifah. Saya adalah wali kelas 4A yang kali ini pembelajarannya akan disupervisi oleh Ibu Yulia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri ya. Ini nanti mohon izin ya Bu ya, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Saya akan masuk ke kelas Ibu saat Ibu mengajar nanti. Nah, tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian nanti bagaimana caranya kita melaksanakan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada siswa-siswa kita, serta memberikan motivasi kepada kita dalam mengajar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Nur Latifah, perasaan dulu nih ya sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, bagaimana nih perasaannya sebelum nanti dilakukan supervisi akademik? Baik, Bu ya. Untuk perasaan sendiri tentunya berbeda ya Bu, ketika kita mengajar yang tanpa diamati dengan mengajar yang sambil diamati, berbeda ya. Tetapi justru saya malah sangat senang nih Bu ya, karena dengan adanya kegiatan supervisi ini, kegiatan seperti ini, boleh dikatakan ini bisa menjadi cara saya untuk bisa merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas nantinya. Jadi kan nanti saya bisa tahu nih mana poin-poin yang mungkin kiranya nanti akan lebih ditingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya, atau mungkin ada poin-poin yang mungkin sudah baik ya, nantinya kan akan kita pertahankan pada pembelajaran berikutnya. Oke, berarti ada manfaatnya nanti nih ya Bu ya. Betul sekali Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, tetapi sebelum melakukan kegiatan supervisi nanti ini saya mau tanya-tanya sedikit, boleh Ibu ya? Boleh sekali Bu ya. Nah, untuk pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, Ibu mau mengangkat mata pelajaran apa Ibu? Kali ini mungkin mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya. Oh, pendidikan Pancasila. Kalau materinya tentang? Materinya kali ini tentang identitas masyarakat. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu susun agar nanti bisa dicapai oleh anak-anak, bagaimana nih nanti tujuan pembelajarannya? Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila ini khususnya kan pada pokok bahasan tentang identitas masyarakat, ini adapun tujuan pembelajaran yang saya angkat itu yaitu mengidentifikasi, kemudian membedakan, terus mengenal beragam suku, bangsa, adat, budaya dari berbagai wilayah yang ada di negara Indonesia. Terdengarnya menarik nih kalau sudah bicara beragam adat budaya Bu ya. Betul, Nah, tentang keanekaragaman di negara kita ya. Iya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan ini Bu, supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, baik itu dari segi Ibu sebagai gurunya, baik itu dari kegiatan siswa-siswanya. Iya, terima kasih Bu ya. Untuk yang saya kembangkan nantinya mungkin dari segi siswa ya dulu ya. Tentunya saya mungkin nanti akan merancang pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa itu sendiri, lebih banyak melibatkan mereka dalam pembelajaran tentunya, supaya mereka itu kan bisa aktif lah dari setiap kegiatan pembelajaran, terlibat, terus merasakan langsung kebermaknaan dalam pembelajaran itu bisa langsung mereka rasakan, baik itu dari kegiatan kerja kelompoknya nanti ataupun kegiatan dalam secara individu. Mungkin itu dulu untuk segi siswanya. Terus yang dari saya sendiri tentunya ya saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, di mana saya sebisa mungkin lah berusaha untuk memfasilitasi murid-murid saya yang ada di kelas ini supaya bisa memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid begitu ya Bu ya. Sekali. Oke, luar biasa sekali niat rencana Ibu, kemudian
apa dari hal yang ingin ibu kembangkan tadi ya, baik itu dari segi ibu sebagai gurunya, baik dari siswanya, pasti ibu sudah menyusun strategi-strategi pembelajaran yang akan ibu laksanakan nanti di kelas. Bagaimana dengan strategi pembelajarannya ibu? Betul sekali Bu Lia, karena kan di setiap kita melakukan sesuatu itu pasti adalah perencanaan di awal kan Bu ya, supaya nantinya bisa berjalan lancar. Nah tentunya kalau untuk kegiatan pembelajaran di kelas ini, saya itu mulai berangkatnya dari asesmen diagnostik yang nanti akan dilaksanakan di awal sebelum masuk ke pelajaran, yang mana tujuannya di sini kan supaya saya bisa mengenal karakteristik siswa, tentunya mengenal kemampuan awalnya, mengenal apa saja sih kebutuhan pembelajaran, kebutuhan belajar mereka nanti di kelas. Nah, mungkin dari situ nantinya kan itu bisa lebih memudahkan saya merancang pembelajaran, kemudian bisa saya mudah menentukan alur atau jenis kegiatan pembelajaran yang bisa mendukung tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai. Nah, untuk strategi yang akan saya lakukan nanti diantaranya yaitu mulai dari menyusun modul ajar, kemudian menyiapkan materi ajar yang menarik lah, yang bisa mengaktifkan siswa nanti dalam pembelajaran, kemudian mengatur posisi tempat duduk siswa nantinya, terus memilih media-media pembelajaran yang sekiranya mendukung pembelajaran sama mendukung kebutuhan siswa saya di kelas. Oke, terdengarnya matang sepertinya gitu ya Bu ya. Satu lagi Bu ya, mungkin untuk metode sama model pembelajaran justru saya nanti memilih ya, di awal memilih yang kiranya metode atau model pembelajaran yang cocok untuk materi ini. Oke, jadi detail sekali ya dari pemilihan media ya Bu ya, sampai perencanaan mengelola tempat duduk siswa itu tadi ya Bu ya, termasuk ke dalam strategi pembelajaran yang Ibu rancang. Oke Ibu, luar biasa sekali strategi yang sudah Ibu rancang ini demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Ibu ya. Sekali, nah, Bu. Saya rasa cukup dulu perbincangan kita sebelum kegiatan supervisi akademik nanti. Terima kasih Ibu Latifah atas informasi-informasi yang sudah diberikan tadi. Semoga pembelajarannya nanti akan menjadi pembelajaran yang bermakna dan benar-benar berpihak pada siswa. Amin. Mudah-mudahan nantinya saya bisa memenuhi lah kebutuhan peserta didik saya. Ya, itu harapan kita sebagai guru gitu ya Bu ya. Sekali. Sekali lagi terima kasih Bu Nur Latifah. Sama-sama Bu Lia. Terima kasih juga Bu atas dukungan dia. Terima kasih kembali. Selamat siang Ibu Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan ketulusan. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Baca doa. Silakan Teja sebagai ketua pimpin baca doa. Pak Sunarti. Sekali lagi yang akan saya sebutkan untuk Indonesia tanah airku,
laki-laki yang sedang memakai pakaian adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia ditunggu oleh teman-temannya yang telah mengenakan pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Andra, baju adatmu keren sekali. Makasih, Dila. Andra, kenapa kamu memilih pakai apa dari Jepang ya? Jepang. Hai teman-teman, aku memakai pakaian adat Paksian dari Provinsi Bangka Belitung. Assalamualaikum teman-teman, baju adat yang dipakai ini bernama baju bodoh. Baju bodoh ini berasal dari Makassar. Ada, tapi tetap bersahabat bos, tetap berteman. Apalagi yang kalian dapat tadi? Ada pakaian adat. Ingat pakaian adat apa aja tadi? Iya. Apalagi? Indonesia. Mungkin menunjukkan berbagai pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalimantan yang berwarna apa yo? Iya, ungu ini. Kalau yang ini Sulawesi Tentar. Yang hijau? Oke, iya Angela. Jadi nanti tugasnya di kelompok masing-masing kalian cari identifikasi tentang keberagaman yang ada di setiap pulau di Indonesia. Nah, identifikasinya bagaimana? Kalian tinggal mengeksplorasi menggunakan bahan bacaan ini. Terus ada berbagai macam gambar. Tinggal kalian lihat, bisa kalian gunting. Kemudian nanti kalian bentuk sebuah menara di peta yang ada di sini. Paham? Bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini untuk kelompok bagi sama adalah melaksanakan kuis. Jadi semuanya bisa hadap ke layar depan. Sama lihat layar. Ini Ibu sambil mengambil perhatian secara individu. Nah, yang berikutnya tempat bersejarah belum lihat. Tempat bersejarah monumen nasional atau Monas terletak di provinsi mana? Sumatera Selatan kah? B. Jakarta kah? Atau C. Jawa Barat? Silakan tulis jawabannya. 2, 1. Angkat jawabannya. B. Jawabannya yang paling benar. DKI Jakarta. Nah, kita lagi. Silakan hasil referensi tadi bisa pian tempelkan di pohon ini nanti bergiliran. Dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, lalu kelompok 3. Supaya tertib napa? Tinggal ditempelkan bebas mau di mana. Ya silakan kelompok 1 tempelkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Fitriani, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN 4 Angsal. Hari ini didampingi oleh Bapak pengajar praktik, saya akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap kegiatan supervisi akademik yang dilakukan kepada Ibu Nur Latifah selaku wali kelas 4A. Langsung saja kita mulai percakapannya Ibu Latifah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kuliah sendiri Sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Bagaimana nih perasaannya nih Bu? alhamdulillah ya kuliah supervisi sudah terlaksana dan cukup lancar. Walaupun ya seperti saya sampaikan di awal bahwa pembelajaran yang biasanya kita mengajar tidak dilihat dengan orang lain dengan yang dilihat waktu di supervisi ya tentu ada perbedaan gitu ya. Tapi di sisi lain justru saya malah lebih senang dengan kegiatan supervisi ini karena lebih membantu saya bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau mungkin ada yang sudah baik yang jadi kekuatan saya bisa dipertahankan untuk pembelajaran. Iya betul seperti itu. Oke Ibu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Kan sebelumnya sudah disusun ya Bu ya, dirancang sedemikian rupa. Walaupun ya masih adalah beberapa yang mungkin belum maksimal, belum sepenuhnya terlaksana. Oke Bu, apa namanya, kalau nih misalnya kita hitung-hitungan nih, berapa persen kira-kira ketercapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran kemarin? Kalau dihitung presentasi kira-kira 75% mungkin Bu Oh ya. gitu ya Bu, itu udah di atas maksimal usahanya ya Bu ya. Nah berarti masih ada 25% begitu ya Bu ya, yang menurut Ibu belum tercapai begitu. Nah apakah ada kendala Bu yang mungkin Ibu temui dalam proses pembelajaran sehingga Ibu merasa masih ada nih yang perlu diperbaiki untuk ke depan? Ya, betul sekali Bu, lihat kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada beberapa kendala ya yang saya hadapi, yaitu dalam hal manajemen kelas atau pengelolaan kelas Bu ya. Yang mana kan kemarin kegiatannya berkelompok, jadi ada kesulitan yang mengatur aktivitas anak dalam kelompok dengan jumlah siswa yang lumayan besar ya, 29 siswa. 29. Iya, jadi mungkin di situ yang menjadi kendala saya. Agak sibuk gitu ya Bu ya. Betul sekali. Setelah observasi kemarin, boleh saya tahu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya ya yang saya harapkan itu bisa mendapatkan solusi mungkin atau cara terbaik dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, sehingga kan kedepannya nanti saya bisa memperbaiki lagi tentang kegiatan yang saya lakukan di kelas. Oke Ibu tadi kan bilang kesulitannya salah satunya adalah mengelola kelas gitu ya Bu ya, dengan jumlah siswa yang besar. Mungkin di benak Ibu Latifah sekarang apakah sudah ada pemikiran atau ide-ide tentang kedepannya nanti? Untuk kedepannya ya dalam hal pengelolaan kelas ini ya tentunya mencari berbagai referensi yang mungkin beliau bagaimana nih mengatur atau melaksanakan pengelolaan kelas yang baik dengan jumlah siswa yang banyak, mungkin mengatur kegiatan yang sekiranya bisa mengaktifkan kegiatan anak di dalam kelas, baik itu secara berkelompok atau berpasangan atau secara mandiri, sehingga pengelolaan kelas itu berjalan dengan tertib, terus kita bisa mengamati setiap aktivitasnya. Betul, jadi mereka aktif tetapi tetap tertib gitu ya Bu ya. Nah, kalau mereka terencana seperti Ibu tadi berkelompok, kata Ibu ya berpasangan, mungkin lebih berpartisipasi mereka dalam Betul sekali. Jadi Mungkin mencari kegiatan yang bisa mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, supaya mereka juga menikmati proses Betul gitu ya Bu ya. Jadi kebermaknaan dalam pembelajaran itu dapat mereka. Iya, nah itu harapan kita memang. Nah Ibu, selain kendala pada pengelolaan kelas siswa yang besar tadi, mungkin ada lagi kendala yang Ibu temui atau
atau kekurangan yang Ibu rasakan yang belum Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Iya, benar sekali Bu ya. Selain yang pengelolaan kelas tadi kan dengan jumlah siswa yang besar, kalau kemarin ya ada hasil refleksi saya itu, saya sepertinya belum melaksanakan ini penilaian proses, mungkin belum mendokumentasikannya Bu ya. Jadi, Kalau menilai sudah ya. iya, kalau mengamati secara langsung kan sudah mengamati kegiatan anak itu kan sambil kita mengingat. Iya. Namun kan kalau sekedar diingat saja terkadang bisa terlupakan Iya, ya Bu ya. betul. Jadi mungkin perlu adanya pendokumentasian, misalnya seperti catatan kecil, catatan misalnya, atau mungkin tabel yang berupa checklist kegiatan anak, sehingga kan setiap proses yang dilaksanakan anak tuh tercatat, terekam semuanya, tidak hanya sekedar ingatan saja. Iya, betul. Jadi itu kemarin yang mungkin masih belum terlaksana secara maksimal. Oke, nah berarti kedepannya nanti pada saat pembelajaran Ibu berarti udah siap-siap jaga bawa Betul, itu ya, Mungkin bawa catatan gitu, penilaian mengoptimalkan penilaian dalam proses begitu ya Bu ya. Betul, Nah, ini betul sekali Ibu. Oke, luar biasa sekali. Bayangan sudah rencana Ibu yang kedepannya. Nah, kalau misalnya hal itu akan Ibu lakukan, kira-kira kapan Ibu melakukannya? Seperti menyiapkan alat-alat untuk penilaian dalam proses tadi. Pengennya secepatnya ya Bu ya. Mungkin nanti pembelajaran berikutnya saya sudah bisa mempersiapkan seperti yang tadi, misalnya menyiapkan penilaian prosesnya, seperti menyiapkan catatannya, terus sudah bisa mencari referensi tentang pengelolaan kelas ini itu seperti apa. Jadi sebisa mungkin secepatnya akan saya laksanakan. Oke Ibu, terima kasih. Targetnya secepatnya gitu ya, karena ingin perbaikan secepatnya juga gitu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu untuk melakukan perbaikan pembelajaran di dalam kelas Ibu, apakah Ibu perlu melibatkan pihak lain? Tentu boleh ya, pasti ya kita ada melibatkan orang lain, seperti contohnya kan rekan sejawat, Iya, itu pasti ada keterlibatan bagian kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin nih ada teman sejawat yang sama nih pernah mengalami kendala atau kesulitan seperti saya, dan kan jadinya saya bisa menjadikan referensi mungkin apa yang dialami oleh rekan sejawat bisa jadi solusi saya ke depannya. Oke, jadi referensi juga ya Bu ya, apa yang pernah dilakukannya gitu ya. Nah, oke Bu, luar biasa sekali rencana yang sudah Ibu susun mengenai perbaikan dari proses pembelajaran yang berjalan kemarin ya Bu ya. Nah, saya optimis nih Bu bahwa solusi tadi yang sudah Ibu utarakan tadi, insya Allah optimis akan berhasil nih untuk kedepannya nanti ya. Terima kasih atas dukungannya. Nah, ini semata-mata hanya karena ingin mewujudkan gitu ya Bu ya, keberpihakan kita kepada murid kita gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya sukses terus, yang 25% tadi bisa teratasi gitu ya Bu ya. Tentunya kita tidak sampai di sini saja Ibu. Kedepannya saya ingin kita sebagai mitra di sekolah akan terus berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Nah, baik Ibu, saya rasa cukup percakapan pasca observasi kita. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu, bantuan Ibu, keterlibatan Ibu dalam kegiatan supervisi akademik ini sangat membantu sekali, sangat kolaboratif. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini ada manfaatnya, begitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih juga Bu Lia atas kesempatan yang diberikan kepada Bu untuk kegiatan ini. Iya, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Kemudian dipersilakan kepada Bapak pengajar praktik, mungkin ada refleksinya. Terima kasih kepada terima kasih kepada Ibu Yulia Fitriani selaku CGP angkatan 10 dan Ibu Nur Latifah selaku rekan sejawat observasi. Pada kegiatan observasi pasca observasi kali ini pelaksanaannya sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Ibu Yulia Fitriani, dan
Ibu Nur Latifah selaku rekan sejawat juga sangat luar biasa. Di sini dapat direfleksikan bahwa apa yang telah dilakukan Ibu Yulia Fitriani dalam kompetensi coaching akademik kepada pasca observasi sudah sangat luar biasa. Ibu Yulia Fitriani melaksanakan coaching dengan sangat runtun dan sesuai pada alur bakja ya Bu ya. Sangat luar biasa. Di sini beliau membuka pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada rekan sejawatnya sehingga pemecahan permasalahan dalam setelah pelaksanaan pasca observasi dapat ditemukan solusinya gitu ya. Sangat luar biasa. Kompetensi Ibu Yulia Fitriani selaku CGP sudah sangat mumpuni dalam melaksanakan coaching akademik ini ya. Terus pertahankan deh Bu, Insyaallah disebarkan kepada rekan-rekan di sekolahnya agar semuanya pendidikan kita semakin maju gitu. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, refleksikan kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak. Demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.